Tapi saya lagi mikir nih mau beternak robot kayak Viko tuh ya kan. Katanya dia beternak robot ya kan. Karena robot tuh kurang inisiatif. Sekarang juga banyak politisi yang kurang inisiatif, ya nanti kita pilih robot aja jadi politisi atau jadi presiden kan. Jadi anggota DPR gitu. Viko Fahriza baru aja merosting Bang Fahri Hamzah. Nggak takut-takutnya Bang Viko ya. Ini Viko nih, kalau Viko nonton nih, sekarang adalah malamnya Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum Bang Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya lagi sekali lagi ke Bang Fahri, udah siap belum buat roastingnya Viko? Viko sih tidak perlu diantisipasi karena ruang geraknya kan tidak terlalu fleksibel. Ini udah roasting ya, Bang. Ini cuma dibahas cuma halus. Langsung ya, Bang Fahri ya, saya serahin ke Bang Fahri nih. Iya Bang Fahri? Iya. Oke, langsung kita semua. Kita serahkan ke Bang Fahri Hamzah. Ya. Kan sudah saya bilang bahwa Viko tidak perlu dihadapi, ya kan? Kalau kita hadapi dia berbahaya karena dia kan lebih tebal dari kita. Jadi kita mesti dari belakang lah sama dia. Tapi begini, ngomong-ngomong ini karena bicara tentang komik ya, stand up comedy satu fenomena yang sedang menarik. Aku mau cerita dulu tentang katakanlah my comic story lah ya, biar orang tuh tahu bahwa saya dengan dunia ini bukan sesuatu yang berjarak gitu. Pertama-tama kita orang kampung kan hidup dengan alam, jadi ya kita lucu-lucu gitu, kita ketawa bebas ya kan, pokoknya hidup bebas, hidup di alam. Saya juga sejak kecil kan hidup di alam. Kalau guru telat datang aja kita udah lompat pagar tuh pergi. Kalau nggak ke hutan ya kan, kita ke sungai atau ke laut gitu. Ke laut tuh dalam pengertian memang pergi mancing, pergi mandi gitu. Jadi ini orang kampung bebas. Jadi nah secara spesifik saya itu kira-kira ya ada bakat komik dari kecil. Ya, salah satu bakatnya kalau kata ibu saya itu adalah saya itu memang ya, mohon maaf ya, ini bukan pengarang ya, tapi ini true story dulu nih. Sebagian besar dari komik saya ini true story. Saya itu sensitif dengan hal-hal yang di depan saya nampak tidak normal gitu, sensitif sejak kecil. Makanya ibu saya kalau akan berhadapan dengan realitas yang ada pada orang atau pada apapun, itu yang tidak normal biasanya saya disembunyikan gitu. Karena itu kritis sekali melihat situasi yang tidak normal. Pernah kan ibu saya tukang jahit. Pernah di rumah itu ada ya klien lah istilahnya kan, pelanggannya ibu saya sebagai tukang jahit itu pulang dari pasar beli radio gitu. Itu orang saya ceramain, saya marahin, kenapa bawa radio ke rumah saya? Karena di rumah saya juga ada radio gitu. Sampai orang itu malu dan cepat-cepat pulang gitu. Saking saya nggak kuat saya ceramain lah kira-kira gitu. Jadi memang dari kecil itu sudah lucu. Waktu saya kelas 3, kelas 4, Anda bayangkan ini kelas 3, kelas 4 SD. Itu kalau di kelas 6 ya kan, SD nih ya, kelas 6, kelas 5 itu guru belum datang. Pak kepala sekolah saya, Pak Muhammad Ali namanya, itu di Sumbawa sana. Itu cara ngisi kelas kosong kalau guru nggak datang tuh saya dipanggil, dijemput gitu. Suruh ngelucu di kelas. Bayangkan itu ya, kelas 3 atau ya mungkin kelas 4 kalau untuk waktu yang kelas 6 gitu. Saya disuruh ngelucu dan saya ingat salah satu kisah-kisah lucu itu kisah Abu Nawas versi orang kampung lah ya. Kita nggak tahu, saya juga belum pernah ngecek ini asli ada cerita begitu. Katanya yaitu ada sayembara makan cabe gitu kan.
siapa yang kuat makan cabai 1 bakul itu dikawinkan sama anak raja gitu. Jadi itu cerita orang kampung kan. Dan saya itu bercerita sampai sekarang saya masih ingat ceritanya di depan kelas 6 begitu ya. Cerita bagaimana Abu Nawas ini lolos dengan jebakan makan cabai itu 1 bakul itu gitu. Jadi dia bilang, Tuan Raja, nanti setelah saya makan cabai izinkan saya bercerita, katanya gitu. Ya silakan aja, yang penting habisin cabainya gitu. Jadi saya ingat itu, saya cerita di depan kelas itu, anak-anak kelas 6 itu ketawa-ketawa gitu. Karena Abu Nawas habis makan cabai, dia cerita, Tuan Raja, katanya, saya baru pergi ke Mekah, katanya. Hanya itu lama gitu karena kepedasan. Terus beli jubah, katanya gitu. Lama hanya kata gitu. Itu saya kelas 3, kelas 4 SD ya, udah ngelawak begitu. Kemudian pergi ke Madinah, kata-kata gitu. Ya, jadi, nah itu my comic story lah kira-kira gitu. Jadi lucu ya. Saya nggak tahu di belakangan kan orang ada juga yang mengatakan ke saya video-videonya Pak Fahri belakangan ini tuh katanya perlu dikembangkan sebab orang itu mempersepsi hidupnya Pak Fahri selama itu terlalu tegang, terlalu serius, ya kan, banyak musuh, banyak kritik, katanya gitu. Jadi saya disuruh sering-sering lucu, ya makanya ini saya terima ini tawaran komik ini. Ya, meskipun saya nggak terlalu niat untuk membalas Viko gitu, karena Viko itu saya agak kasihan kan orangnya kan. Gitu. Aduh. Jadi kalau Viko tuh, kalau saya lihat mukanya itu saya nggak mungkin punya niat jahat gitu kalau lihat muka Viko itu gitu. Kita kalau lihat Viko tuh harus selalu punya niat baik gitu loh, karena kan kesian orangnya. Saya kenal sama dia di Depok, ya kan, sama-sama orang Depok. Saya baca tanggal lahirnya dia tahun 94 itu ya, kira-kira saya memang kuliah di sebelah situ di Fakultas Ekonomi UI. Kan saya masuk 92, 93 kami pindah ke Depok. Jadi kira-kira waktu orang tuanya ini pacaran gitu ya, atau bahkan sedang hamil, mungkin pernah ketemu saya juga, si Vikonya di dalam perut, saya itu di atas kereta gitu loh. Jadi sambil lalu begitu ya kan. Makanya saya ngeliat Viko tuh kasihan, jadi nggak bisa marah saya sama Viko gitu, karena storynya panjang ini. Jangan-jangan sejak dalam perut pun kita sudah kenalan sama dia, kira-kira begitulah. Ya naik kereta zaman itu sesak loh ya kan. Ya orang kadang-kadang ibu hamil juga orang tegang lihatnya karena sesak sekali ya. Kadang-kadang saya ada ibu hamil berdiri ya kan, saya naik kereta sama Pak Anies Mata juga tuh waktu ngambil S2 itu. Ya kita persilakan, Bu silakan duduk Bu gitu. Mungkin itu ibunya Viko, dalam perut tuh ada Viko waktu itu gitu. Tahun-tahun 93 kan. Nah jadi itu kenalan pertamanya mungkin itu ya. Itu periwayatannya susah di trace. Tapi akhirnya saya ketemu pertama langsung dia disuruh roasting saya. Kan saya ditanya sama teman-teman tadinya, gimana itu mau nggak di roasting sama komik-komik ini? Saya bilang nggak ada masalah gitu, karena saya kan penganut kritik kepada pejabat, bahkan penganut maki-maki pejabat. Saya sih menganggap dekonstruksi terhadap pejabat itu harus dilakukan supaya magis dan mitos dari kekuasaan itu kita reduksi gitu. Jadi orang yang di dalam kekuasaan itu menurut saya harus siap gitu. Bahkan bukan cuma di roasting, dimaki pun harus siap. Nah, saya ketemu lah sama Viko. Ya kira-kira hampir 2 tahun lalu lah ya kira-kira gitu. Nah, dia berdiri ngerosting saya di panggung gitu. Tapi yang lucu, dia mulai roastingnya dengan mengatakan Pak Fahri mirip Bung Karno gitu. Kalau saya lihat Pak Fahri itu, saya ingat Bung Karno, katanya gitu. Saya mau waktu itu pakai kopiah kan. Tapi kelanjutannya yang gak enak gitu.
Tapi saya lupa Pak, Bung Karno itu kayak apa ya mukanya gitu, dia bilang gitu. Loh gimana sih ini orang bilang saya mirip Bung Karno, tapi dia bilang dia lupa wajah Bung Karno kayak apa. Pak Fahri bisa nggak bantu saya mengingat wajah Bung Karno? Nah hadirin ngingetin, ternyata dia orang ini minta duit yang 10.000, yang 100.000, karena di situ ada gambar Bung Karno dan Bung Hatta. Akhirnya ya udah saya ambil, ya kan? Ternyata bener dia terima, bener Pak, terima kasih, dia masuk kantong. Jadi dari Viko saya mengerti cara memeras yang paling halus gitu lah kira-kira. Jadi itu kenalan pertama sama si Viko. Nah, kemudian juga Viko saya lihat kan foto-fotonya itu saya juga itu ikut di YouTube segala macam tuh. Ya salah satu yang membuat saya sulit berniat jahat sama dia itu adalah karena dia itu foto-fotonya waktu bayi itu lucu-lucu sekali gitu, saya lihat tuh ya. Kalau kita memang orang kampung jarang foto waktu kecil, belum ada kamera di kampung, tapi dia kan banyak tuh foto-foto waktu bayi gitu ya. Dan ini adalah orang yang mungkin jarang di dunia ya, orang yang waktu bayi dan waktu sudah tuanya kayak gini mirip gitu. Kan biasanya orang tuh kalau bayi itu dengan waktu dia tua tuh beda sekali kan perkembangan kan. Ini enggak, waktu dia bayi gitu ya sama waktu sekarang itu dia mirip. Makanya kan sekarang kalau dia dicukur kumis sama jenggotnya itu persis kayak bayi. Maksudnya bayi waktu dia kecil gitu loh. Nah, itu yang membuat saya agak kasihan sama dia gitu. Dan katanya dia itu tahan banting, kata ada komik namanya Alison Bule orang Bandung, dia tahan banting katanya. Dia nggak nangis kalau di roasting, dimarahin gitu, dipukul pun katanya dia bukan bekas anak nakal. Tapi ada rahasianya, dia nangis kalau nggak dikasih makan katanya gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang membuat saya kasihan sama Viko. Dia nggak roasting saya, bukan roasting sih, tapi dia kan bagus-bagus kan dia ngomong kan. Dia bilang Pak Fahri sekarang udah jadi orang biasa kayak kita-kita, kayak netizen katanya gitu. Ya alhamdulillah, welcome to the club. Jadi kalau itu bukan sesuatu yang harus disedihkan, malah orang tuh kalau berhenti jadi pejabat tuh harus merayakan kebebasannya, sebab dalam jabatan publik tuh ada amanah. Kita nggak bisa tidur tuh, ya kan? Kalau ada jabatan publik kita disumpah, ya kan? Kalau rakyat biasa kan nggak disumpah, ya disumpahin paling kalau kita berbuat nggak sama tetangga gitu. Tapi sebagai pejabat publik ya kita kalau bebas dari pejabat publik tuh harus disyukuri gitu. Dan karenanya kemudian meneruskan kerja-kerja kita. Makanya jangan dikritik kalau saya jualan kopi gitu, ya kan? Jualan kopi itu kan memang transisi menjadi komik. Gimana sih maksudnya? Karena salah satu pekerjaan pedagang kopi adalah roasting, ya kan? Jadi ya sebelum saya jadi komik, saya belajar roasting di kopi dulu gitu, ya kan? Jadi karena pekerjaan pedagang kopi adalah sama dengan pedagangnya komik, yaitu roasting gitu. Cuman pedagang kopi dari roasting lalu di green, dari di green baru dibikin, baru jadi kopi, baru menghasilkan uang. Kalau komik kan ngerosting langsung dapat uang gitu kan, kayaknya lebih jalan pintas tuh penghasilannya itu. Ya itu Viko mengambil jalan yang saya mengambil jalan pertama, Viko mengambil jalan yang kedua. Udah gitu, saya juga kan pelihara sebagai rakyat kan bukan cuman kopi, tapi saya juga beternak gitu kan. Kan lagi heboh saya beternak baby lobster, ya kan? Saya beternak udang juga, ada tambak gitu. Tapi saya lagi mikir nih mau beternak robot kayak Viko tuh, ya kan? Katanya dia beternak robot, ya kan? Jangan-jangan robot juga bisa beranak kalau diternak gitu, seperti udang atau ayam gitu. Nah inilah peluang kolaborasi saya sama Viko. Kalau
bisa beternak robot bareng-bareng gitu kan, siapa tahu robotnya bisa bertelur dan lama-lama jumlah robot lebih banyak dari jumlah manusia. Ya sudahlah, nanti karena robot tuh kurang inisiatif, sekarang juga banyak politisi yang kurang inisiatif, ya nanti kita pilih robot aja jadi politisi atau jadi presiden kan, jadi anggota DPR gitu. Itu saja sih. Apa sih yang mau saya kata-katain Viko? Nggak ada, karena sekali lagi saya senang sama komik itu, saya senang semua komik itu saya senang. Jadi saya merasa bersyukur bahwa negara kita ini tumbuh subur komik, karena dengan itu kritik kepada elemen-elemen yang beku seperti kekuasaan yang gampang dipakai untuk membungkam orang, menghentikan inisiatif orang, menghentikan langkah orang, ya memang harus didekonstruksi, didemitosisasi, dihancurkan supaya dia tetap terjaga, akal sehat tetap berkembang di dalam kekuasaan itu sendiri. Jadi karena saya sangat cinta kepada komik-komik ini, karena saya tahu efeknya kepada perbaikan kritik sosial dan kepada negara, jadi ya saya itu aja Viko. Saya nggak punya lagi yang bisa dipersoalkan dari Viko lah gitu, ya kan. Apalagi karena Viko ini udah dekat-dekat sama Gelora kan, saya mau taruh dia jadi jubir gitu. Kayaknya maksudnya itu jubir bukan untuk bicara, tapi kalau kita lagi bicara dia ada di samping kita supaya suasana jadi tidak tegang kan. Kalau ada Viko tuh nggak usah disuruh ngomong pun dia sudah lucu kan, kira-kira begitu nanti. Itu saja kali. Haidar, itu saja. Udah Viko nggak usah dihadapin. Oke. Sip. Benar. Luar biasa Bang Fahri. Tepuk tangan dulu dong Bang Fahri Hamzah. Harapannya nih kalau dari Bang Fahri sendiri nih buat industri komik gitu, stand up komedian ke depan tuh Bang Fahri, dalam pandangan Bang Fahri gimana Bang Fahri? Ya itu harus diselenggarakan dan dikelola secara lebih profesional gitu. Jadi Anda ingat di Amerika Serikat di Gedung Putih itu ada setiap tahun itu sekali press gathering, White House press gathering. Setiap tahun sekali, itu kerjaannya itu ngerosting presiden gitu. Jadi memang kekuasaan itu kan karena dia identik dengan penggunaan kekerasan, pemaksaan kan. Jadi titah seorang presiden atau pemimpin itu bisa memaksa orang, bisa membelenggu orang, bisa melumpuhkan orang gitu. Karena dia punya birokrasi sipil dan militer gitu. Nah karena itu supaya dia dipertahankan tetap menjadi akal sehat, itu maka dia harus didekonstruksi dia. Dia harus hilangkan nilai-nilai yang magis gitu, yang yang mitos gitu loh. Seolah-olah dia nggak bisa diajak ngomong. Nah caranya adalah di roasting. Jadi saya diantara cita-cita saya yang paling tinggi adalah membawa komik masuk istana untuk roasting presiden dan kabinet gitu. Itu cita-citanya. Kalau nanti partai Gelora menang nanti terus kita jadi presiden, pokoknya janji ya kan, Viko kita undang pertama untuk roasting presiden, udahlah. Amin. Itu dijamin itu. Gitu. Riah ya di sini ya. Luar biasa. Gitu. Pokoknya nggak boleh ada orang yang ditangkap gara-gara melucu. Bahaya gitu. Kalau ada polisi yang nangkepin orang gara-gara ngelucu, dia langsung kita bisa pidana, ya kan? Jadi pidana menghilangkan senyum dari bibir Ibu Pertiwi, kira-kira begitu. Iya, setuju. Karena lucu itu memang tidak ada larangannya. Iya dong. Lebih nggak tegang-tegang banget lah ya. Oh ini pekerjaan yang lebih sulit dari menjadi jurkam, bos. Ya kan? Jadi jurkam kan bisa sembarangan, ya kan? Kadang-kadang salah pun tetap dipilih. Ini kan kalau salah nggak lucu, honor kurang, bos. Ya jadi begitu ya, luar biasa nih Bang Fahri. Saya salah satu fans berat Bang Fahri dari dulu nih. Iya. Gitu yang lihat Bang Fahri dari dulu berkoar-koar di DPR gitu, sampai sekarang akhirnya sempat ngalamin jual kopi sampai sekarang ya.
terus akan membangun Partai Gelora Indonesia dan berharap semoga kedepannya bisa berada di atas lah. Pak, saya nggak bisa nyebut gimana-gimana, yang penting bisa ikut berbagai ajang apa ya, kepemerintahan atau apalah, pemilu, pilkada, dan menang gitu. Itu harapan utamanya. Ya karena jual kopi itu memantik pikiran-pikiran cerdas. Makanya kan kalau komik itu nggak minum kopi, minumnya teh, itu perlu diragukan tuh. Apalagi minum susu, itu kan perlu diragukan itu. Jadi harus minum kopi. Harus minum kopi. Iya dong. Itu nih, kalau gue kemarin tuh cara berbisnisnya adalah dengan pura-pura minta lu follow gue, nih Bang Fahri gini cara bisnisnya tuh. Komik harus kopi, karena emang Bang Fahri nggak jualan teh. Gue nggak jual di Bang Fahri nih. Yang jelas gue nggak lebih kasar dari minta uang gambar Soekarno. Saya sangat-sangat ini semua. Dia bilang, saya kalau ngelihat Bang Fahri ingat Soekarno, kata dia. Wah, saya bilang, apa namanya, terpuji banget kita ini kan, tersanjung kan. Tapi Bang, saya lupa gambar Soekarno tuh kayak apa ya, katanya gitu. Ternyata minta duit gambar Soekarno. Aduh, Viko, akal yang kita udah tinggal dia masih pakai tuh Viko. Bener. Jadi harapan kedepannya Bang Fahri nih, di masa pandemi ini kan lagi masa pandemi ini Bang Fahri ya? Iya. Untuk industri deh, bukan cuma untuk ini kan kita lagi digital festival ya, yang diadakan pertama kali oleh partai gitu, ala anak muda banget. Sip. Dan luar biasa, tepuk tangan dulu di studio. Iya. Harapan kedepannya ya untuk industri kreatif di Indonesia, Bang Fahri, gimana? Ya, negara itu adalah pencipta musim, ya. Negara harus menjadi pencipta musim-musim kreatif supaya anak bangsa itu terus bertumbuh dan berkembang. Sebab yang menyelesaikan masalah dalam satu negara dan bahkan di dunia ini bukan negara, ya. Negara adalah penikmat saja dari karya-karya kreatif anak-anak bangsa, anak-anak manusia, ya kan? Yang bayar pajak kan orang-orang yang kreatif ini, para kreator ini kan, yang menciptakan internet, yang menciptakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Ini kan adalah otak-otak kreatif. Karena itu negara harus menciptakan musim bagi kreativitas. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga iklim kebebasan, ya. Orang tidak boleh dibelenggu, ya, apalagi kemudian diancam hanya karena dia mengeluarkan ide-ide dan pikiran-pikiran kreatifnya gitu. Nah, saya kira inilah ekosistem masa depan kita supaya industri kreatif kita tumbuh, ya kan, di banyak bidang. Sekarang saya sebagai masyarakat biasa yang menyaksikan dari pasar, ya, dari kehidupan masyarakat itu, ide-ide kreatif itu dahsyat, ya. Saya kira di anak-anak yang di sosial media itu menemukan bagaimana misalnya anak muda sopir truk itu kan kayak Alip Bata itu pemain fingerstyle itu dikagumi oleh pemain-pemain atau industri musik dunia gitu, ditonton berjuta-juta orang menonton si Alif gitu ya, karena dia jago, itu kreatif. Orang Indonesia ini kalau soal kreatif, kesenian, inilah bangsanya. Jadi masa depan dari kesenian dunia itu ada di Indonesia. Masa depan dari kreativitas itu ada di Indonesia. Tetapi negara harus menjaga iklim kreativitas. Orang jangan diancam, jangan gampang dipidana dan lain-lain. Saya kira itu masa depan kita. Siap Bang Fahri, luar biasa. Jadi memang kita harus juga peduli ya sama industri kreatif ke depannya gitu kan, apalagi lagi masa pandemi, dan berharap juga ke depannya memang tadi juga sempat tanya sama Pak Haji Deddy Mizwar gitu ya, terus berkarya, dan untuk para pemerintah yang sekarang lagi menjabat juga tolong gitu diperhatikan untuk sektor-sektor industri yang memang mendukung adanya industri kreatif di Indonesia. Ya. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir Bang Fahri. Ya. Pesan Bang Fahri untuk anak-anak muda di Indonesia gitu ya, yang memang memilih jalur-jalur
yang sudah mereka pilih gitu ya, kayak bermusik segala macam. Pokoknya pesan khususnya lah untuk anak muda gimana Bang Fahri? Ini pesan saya sampaikan karena saya juga dipesan seperti ini. Jadi suatu hari ada sebuah seminar internasional di Jakarta. Kemudian berdatanganlah tamu-tamu dari seluruh dunia, para cendekiawan ya. Kemudian cendekiawan itu berkumpul, dan waktu itu saya sebenarnya baru saja jadi wartawan gitu. Tapi kemudian karena saya mengenal ketua panitia dari acara itu, almarhum Pak Adi Sasono, saya akhirnya dikasih kartu sebagai anggota, sehingga saya punya kesempatan untuk duduk dengan para intelektual, ulama, dan figur-figur yang berasal dari dunia. Entah gimana, itu orang tiba-tiba menatap saya tajam, dan dia mengatakan, "Kamu jangan berhenti bermimpi ya," dia bilang begitu. Itu, saya nggak kenal dia, nggak pernah ketemu dia, dan juga saya juga nggak tahu siapa dia, tetapi dia adalah among prominent intellectuals gitu, partisipan yang ada. Dia tunjuk saya, dia bilang, "Kamu jangan berhenti bermimpi ya," gitu. Jadi saya nggak tahu, tiba-tiba itu terus saja meresap ke dalam diri saya, dan karena itu mimpi, kebebasan, rencana, cita-cita harus terus menggelayuti pikiran dan jiwa kita, karena itulah yang akan mengantarkan kita kepada apa yang kita rindukan, kita rencana dan cita-citakan gitu. Ini pesan saya kepada anak muda. Anak muda jangan takut ya. Kita akan menciptakan politik yang menghilangkan rasa takut dari dalam dada kita, dari pikiran kita. Nggak boleh bermimpi harus sebesar-besar yang kita mau. Karena itu adalah masa depan Republik ini. Saya kira itu. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Bang Fahri. Terima kasih Bang Fahri atas